Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Kata kunci renungan pada malam ini adalah kasih terbesar, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kasih Allah yang kekal adalah sumber kehidupan kekal kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pada dinding ruang keluarga kami, di dalam sebuah kotak pajangan kecil, tergantung sebuah harta milik istri saya, Caroline. Oh, kami memiliki barang-barang yang sebenarnya lebih berharga, yang terpajang di dinding-dinding rumah kami, seperti selimut buatan tangan dari Blue Ridge Mountain, Kentucky, cermin antik, lukisan cat minyak, dan siter yang sangat indah dari seorang seniman di pedalaman Idaho. Namun, harta Caroline jauh lebih berharga daripada benda-benda itu, karena kotak itu berisi sebuah pemberian dari cucu perempuan kami, Julia,
Pemberian itu adalah hadiah untuk neneknya pada hari Valentine beberapa tahun silam ketika Julia berusia 6 tahun. Benda itu adalah sebentuk hati kecil berwarna merah yang terbuat dari tanah liat. Pada hati kecil itu terukir tulisan anak kecil seperti cakar ayam, "Aku sayang nenek." Hati kecil itu kasar buatannya, bagian tepinya tidak rata, dan di sana-sini terdapat bekas jari serta kotor. Namun, Caroline telah mengabadikan hati itu dalam sebuah figura yang khusus dibuat untuk memajangnya. Setiap hari benda itu mengingatkannya akan kasih Julia. Apakah kasih Allah lebih berharga bagi Anda daripada perak, emas, atau segala harta benda lainnya? Dia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dia melakukannya karena dia mengasihi Anda, bukan karena Anda telah mengasihi dia. Dan oleh karena kasihnya, kelak Anda akan bersama-sama dengan dia di surga. Tak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Apakah kasih Allah berkondisi? Kasih Allah, sebagaimana digambarkan dalam Alkitab, jelas tidak berkondisi karena kasih-Nya dinyatakan pada umat-Nya walaupun sifat mereka berlawanan terhadap-Nya. Dalam kata lain, Allah mengasihi karena kodrat-Nya adalah kasih, dan kasih menggerakkan Dia untuk bertindak dengan penuh kebajikan. Sifat kasih Allah yang tak berkondisi ini juga sangat jelas tercermin dalam Injil. Pesan Injil ialah kisah penyelamatan ilahi. Sambil Allah mengamati keadaan menyedihkan umat-Nya yang suka memberontak, Ia memutuskan untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, dan keputusan ini diambil berdasarkan kasih-Nya. Berikut pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ketika kita membaca kitab Roma, kita mengerti bahwa kita telah diasingkan dari Allah karena dosa kita. Kita masih berseteru dengan Allah, dan murka-Nya sedang diungkapkan terhadap orang durhaka karena kefasikan mereka. Kita menolak Allah, dan Allah melepaskan kita pada dosa. Kita juga belajar bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak seorang pun yang sebenarnya mencari Allah. Tidak seorang pun melakukan yang benar di hadapan-Nya. Sekalipun di tengah permusuhan kami terhadap Allah, yang sebenarnya layak dibinasakan oleh Allah, Ia malah mengungkapkan kasih pada kita dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, sebagai pendamai, pemuas murka Allah, bagi dosa kita. Allah tidak menunggu kita memperbaiki diri sebelum menyediakan pendamaian terhadap hukum dosa kita. Sebaliknya, Allah merendahkan diri menjadi manusia dan hidup di antara umat-Nya. Allah mengalami keadaan manusia, semua pengalaman yang dialami umat manusia, kemudian menyerahkan diri sebagai pihak ganti yang menerima hukuman dosa kita. Keselamatan ilahi ini dilakukan dalam tindakan berkorban diri. Sebagaimana Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah yang dilakukan Allah dalam Kristus." Sifat kasih Allah yang tidak berkondisi dijelaskan dalam dua bagian ayat Alkitab. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat,
Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ialah penting diingat bahwa kasih Allah adalah kasih yang memulai sesuatu, bukan sebagai respon yang menyusul. Inilah yang membuatnya tidak berkondisi. Jika kasih Allah berkondisi, maka kita harus melakukan sesuatu untuk melayakkan diri menerimanya. Jika demikian, kita harus mencari cara memuaskan murka-Nya dan membersihkan diri dari dosa sebelum Allah bakal mengasihi kita. Ide tersebut bukanlah pesan Alkitabiah. Pesan Alkitabiah Injil ialah bahwa Allah, yang tergerak oleh kasih-Nya, menyelamatkan umat-Nya dari dosa tanpa kondisi. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu,
Ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.